Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang pada dasarnya meminta kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dalam keadaan normal maupun dalam keadaan yang tidak normal, dengan syarat bahwa doa itu diikuti dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan diikuti dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan setelah ayat tentang puasa. Jika ayat tentang puasa diletakkan pada surah Al-Baqarah ayat 182, maka ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 186. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ayat tentang puasa di dalam sisipan, atau meletakkan ayat tentang doa di dalam sisipan tentang hukum-hukum puasa, yaitu irsyadu ilal ijtihadi fid doa, menunjukkan adanya petunjuk agar orang-orang yang berpuasa bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Mengapa demikian? Karena orang yang berpuasa dalam munasabat ayat atau dalam keserasian dan kandungan Al-Quran diletakkan ayat tentang doa itu dalam hukum-hukum puasa. Karena itu menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang senantiasa dinantikan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bicara tentang doa, hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala selain memberikan petunjuk melalui ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW juga menyebutkan hal yang sama. Ada kandungan keserasian antara pesan Al-Quran dengan pesan Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, Rasulullah di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada 3 orang yang senantiasa dikabulkan dan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata beliau, adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi atau orang-orang yang teraniaya. Jika melihat keserasian antara firman Allah dalam surah Al-Baqarah 186, di mana Allah menyisipkan ayat-ayat tentang doa pada hukum-hukum dengan puasa, kemudian doa atau pesan Rasulullah SAW bahwa doa orang yang berpuasa adalah doa, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, maka kita tentu menyadari bahwa kita berada dalam situasi yang darurat. Kita berada dalam situasi yang krisis. Banyak ibadah yang tadinya kita laksanakan dengan normal, banyak ibadah yang tadinya kita bisa laksanakan dengan situasi yang tidak darurat, sekarang menjadi situasi yang darurat. Dan kita menyadari bersama bahwa situasi ini tentu memakan waktu yang cukup lama,
Dan oleh karena itu, kita sebagai orang yang berpuasa senantiasa diwasiatkan dan dipesankan oleh Rasulullah SAW bahwa senjata utama kita adalah doa. Di saat-saat kita tidak sanggup atau sedang berikhtiar untuk keluar dari krisis ini, maka tentu yang kita miliki adalah doa kita. Maka berdoalah wahai orang-orang yang berpuasa. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak tahu kapan dan waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, sesungguhnya yang aku takutkan bukanlah apakah doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya yang aku khawatirkan, kata beliau, adalah Allah mencabut hidayah dalam diriku sehingga aku tidak lagi berdoa kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakutan utama para sahabat bukanlah apakah doanya diijabah, tetapi ketakutan utama para sahabat adalah ketika orang yang berada dalam situasi yang dimuliakan, tapi dia tidak menggunakan situasi yang mulia itu untuk berdoa. Siapa mereka yang dimuliakan itu? Merekalah orang-orang yang berpuasa dengan imanan wahtisaban. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri perjumpaan kita dan tausiah kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutip perkataan Umar ketika berbicara tentang doa. Beliau mengatakan, "Fa'idza alhamtud du'a fa innal ijabata ma'ah." Ketika Allah mengilhamkan kepada kita untuk terus berdoa, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyertai doa itu dengan ijabah. Oleh karena itu, berdoalah wahai orang-orang yang berpuasa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat krisis dan segera mengangkat wabah ini, terhindar dari kita semua dan menyelamatkan kita semua dari berbagai situasi yang buruk yang selama ini kita alami bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiqul hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.